Malam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di lokasi lain, Samuel masih diselimuti amarah saat ia melangkah memasuki ruang kerja pribadinya. ARRRGGHH. Samuel melemparkan vas bunga ke dinding, membuat serpihannya berjatuhan di lantai. Emosi yang membuncah sejak pertemuannya dengan Miguel masih belum mereda. Evan, berdiri tak jauh dari pintu, tidak berani mendekat. Tuan Samuel, maaf jika saya mengganggu, tapi ada sesuatu yang penting yang perlu Anda ketahui. Suaranya gemetar, takut akan kemarahan yang masih menyelimuti majikannya. Apa sekarang? Samuel berteriak tanpa menoleh, suaranya serak dan penuh amarah. Evan menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ini tentang Sofia, Tuan. Ada laporan bahwa Nyonya Besar sedang menyusun rencana untuk melenyapkan Sofia. Nenek Elsa sudah memerintahkan Jose untuk mulai bertindak. Samuel membeku. Kata-kata itu seolah menghentikan aliran darahnya. Apa yang kau katakan? Wajahnya berubah tegang, meski emosinya masih bergolak. Evan melangkah lebih dekat, mengulangi dengan nada hati-hati. Nenek Elsa tampaknya menganggap Sofia sebagai ancaman. Dia tidak akan membiarkan Sofia bertahan lama di kota ini. Mata Samuel menyipit, pikirannya mulai berputar. Jadi, nenekku mencoba mencampuri urusanku lagi. Buff. Samuel meninju meja di depannya, amarahnya semakin membara. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sofia adalah urusanku, bukan dia. Tapi, Tuan Samuel, jika Nenek Elsa sudah memerintahkan Jose, itu berarti. Aku tahu apa artinya, Evan. Potong Samuel dengan suara yang lebih rendah namun penuh ancaman. Aku akan urus Nenek Elsa. Dan Sofia. Sofia tetap milikku. Tak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Evan mengangguk takut-takut. Saya akan menyiapkan segalanya, Tuan. Jika Anda butuh bantuan, saya siap. Siapkan mobil, kita ke dermaga sisi utara nomor 9. Aku ingin melihat secara langsung truk-truk yang beroperasi di dermaga di mana Hawk berada. Titah Samuel. Baik, Tuan. Aku akan segera menyiapkan mobil, jawab Evan. Satu lagi. Kita harus menyamar untuk menerobos masuk ke kapal di mana Hawk berada. Ingat, kita harus berpura-pura menjadi pembeli dan melakukan transaksi. Aku tidak akan membiarkan cecunguk itu tertawa saat dia berani menyerangku. Dengkus Samuel. Di tempat lain, di sebuah sudut ruangan yang remang, Miguel sedang bermesraan bersama Ava, mereka berdua tampak merencanakan sesuatu. Wajah Miguel yang memar akibat perkelahian dengan Samuel masih menunjukkan senyum sinis. Seperti yang aku bilang, Ava. Samuel semakin terperosok. Tak lama lagi, si pembunuh itu akan menghancurkan dirinya sendiri, ucap Miguel, bibirnya masih berdarah sedikit saat berbicara. Ava bergelayut manja. Kakak Migu terlalu percaya diri. Ingat, Kak, Samuel bukan orang yang mudah ditundukkan. Kamu bisa saja terluka lebih parah jika terus bermain-main dengannya. Miguel terkekeh pelan, meski rasa sakit masih terasa di wajahnya. Aku tidak takut, sayang. Semua ini sudah aku perhitungkan. Biarkan dia terbakar oleh amarahnya sendiri. Pada akhirnya, dia akan kehilangan Sofia, dan itu adalah kemenangan besar bagi kita berdua. Ava mendengus sinis. Ih, kakak ini benar-benar gila. Tapi entah kenapa, aku menikmati melihat bagaimana kakak Migu memainkan permainan ini. Pastikan kakak tidak lengah ya, karena Samuel bisa menjadi lebih berbahaya dari yang kakak kira. Aku tahu batasnya, my darling. Karena Sofia itu adalah kelemahannya, dan aku akan menghancurkannya melalui Sofia.
Ava tersenyum licik, meskipun ada sedikit keraguan di dalam dirinya. Baiklah, Kak Miguel. Aku akan tetap mengawasi dari dekat. Pastikan kakak tahu apa yang sedang kau lakukan, atau kita semua bisa hancur bersama. Miguel mengangguk mantap. Jangan khawatir, darling. Saat Samuel jatuh, semua ini akan berakhir sesuai rencana. Di ruangan remang-remang, lebih mirip tukang tarot daripada tempat perkumpulan pembunuh itu duduk Evan dan Samuel di sebuah kursi sofa. Tuan, yakin, si Hawk ini bos. Kita sudah menyamar sejauh gini jadi diam dan tunggu saja. Tapi, Tuan, lihatlah sofa ini, bahkan fairnya pun mencuat. Ini lebih seperti tempat dukun aborsi, gumam Evan, sorot matanya menyisir keadaan. Samuel melirik tajam. Iya, jika ada yang meminta korban, kamulah yang aku korbankan. Celetuk Samuel. Krek. Pintu terbuka, suara derap beberapa langkah kaki memasuki ruang. Oh, Tuan Bakwang, apakah kalian sudah lama menunggu? Ucap Hawk, kini sudah duduk di depan Samuel. Dek. Samuel terkejut melihat siapa yang bernama Hawk. Dia adalah tangan kanan keluarganya, lebih tepat, ayahnya. Jack, gumam Samuel, dadanya bergemuruh. Jika menyangkut keluarganya, jadi itu artinya, nenek Elsa yang menyewa Jack yang kini berganti nama Hawk. Wah, Tuan Hawk, ternyata punya mata satu ya. Ujar Evan refleks. Dalam keadaan ruangan redup itu, Samuel mengepalkan kedua tangannya. Mengapa nenek ingin membunuhku? Apakah Hawk yang menyembunyikan Samantha? Dan satu mata itu, aku ingat jika ia tertusuk sebuah besi saat kapal keluargaku meledak, Samuel membatin. Hawk tertawa mendengar celotehan Evan, dan seketika, wajah Hawk berubah serius. Hati-hati dengan ucapan, desis Hawk yang kemudian menjentikkan jarinya. Berikan mie, aku lapar. Teriak Hawk. Erna, kenapa aku tiba-tiba merasa gelisah? Tanya Sofia. Erna yang tengah mengobati tangan Sofia pun kebingungan oleh tingkah laku majikannya. Tadi, majikannya ini marah-marah, bersedih, kecewa, dan sekarang, Sofia mengatakan jika ia gelisah. Mungkin Nyonya butuh udara segar. Apa Nyonya ingin keluar jalan-jalan? Erna menawarkan. Ah, tidak, nanti Samuel marah. Aku sudah tidak ingin membuat pria itu menyiksaku kalau aku keluar dari kamar ini, jawab Sofia. Aneh, ketika ia menyebutkan nama Samuel, dada Sofia berdebar sangat kencang. Bukan karena rasa emosi atau benci. Tetapi, ia takut. Sofia menarik tangannya dari Erna, ia mendongak, wajah menghadap ke langit pekat saat ia dan Erna berada di balkon depan kamar. Sam, apa yang terjadi padanya? Kenapa? Aku tiba-tiba merasa sedih mengingat wajah Samuel saat ia meninggalkanku tadi sore. Gumam Sofia, kedua tangannya menekan dada. Nyonya, mungkin Nyonya hanya kelelahan. Tadi kan Nyonya marah-marah, lalu sedih, dan sekarang gelisah. Tubuh Nyonya pasti butuh istirahat, kata Erna, mencoba menenangkan majikannya. Bagaimana kalau Nyonya tidur sebentar? Nanti saya buatkan teh jahe hangat, dijamin bisa membuat Nyonya lebih tenang. Sofia terdiam, matanya masih memandang langit. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Bagaimana aku bisa tidur dengan perasaan seperti ini? Erna menatap majikannya dengan prihatin. Dia tahu Sofia sedang melalui masa-masa sulit, tetapi suasana hati Sofia yang berubah-ubah dengan cepat membuatnya semakin khawatir. Nyonya, kadang-kadang perasaan gelisah itu datang tanpa alasan yang jelas.
Mungkin Nyonya sedang cemas tentang sesuatu yang belum disadari, ujar Erna pelan, mencoba memberikan dukungan. Tapi, tidak ada salahnya mencoba untuk beristirahat. Otak juga lelah jika harus terus berpikir. Apalagi Nyonya akhir-akhir ini kurang beristirahat dengan baik. Tidak aku merasa Samuel dalam bahaya. Apakah kamu tahu Samuel pergi kemana? Safia menatap Erna, tatapannya mendesak penuh kekhawatiran. Erna terdiam sejenak, ragu-ragu menjawab pertanyaan Sofia. Tuan Samuel tidak memberitahuku secara langsung, Nyonya, jawab Erna akhirnya. Tapi dari yang saya dengar, mungkin dia sedang berada di pertemuan bisnis atau mungkin urusan lain. Seperti yang biasa dia lakukan. Sofia mengerutkan kening. Hatinya semakin gelisah. Sofia berdiri dari kursi anyaman yang ada di balkon. Aku tidak akan tenang jika harus terus menunggu. Aku akan mencoba menghubungi Samuel, gumam Sofia mencari ponselnya. Srup. Mie kuah yang mengepul itu mengaur di udara. Hawk dengan rakus menyeruput mie-nya tanpa menawarkan kepada Samuel dan Evan. Aku makan dulu, baru kita bahas masalah transaksi, ucap Hawk, sambil meniup-niup uap panas dari mie di depannya. Samuel mengertakkan gigi, dia kemari untuk mendapatkan informasi bukan untuk melihat si babi ini makan. Buff. Tidak tahan dengan keadaan dan merasa tak dihargai, Samuel dengan gerakan tak terduga meraih tengkuk si Hawk dan menghantam wajah pria itu ke dalam mangkuk yang masih panas itu. Arregegegeh. Hawk tiba-tiba menjerit, tangannya menepuk-nepuk meja, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Samuel. Bangsat, lepaskan. Raung Hawk. Kuah mie panas bercipratan kemana-mana, termasuk ke wajah Hawk yang sekarang merah terbakar oleh panasnya. Dasar binatang. Kau pikir aku datang ke sini hanya untuk melihatmu makan? Raung Samuel, tangan kekar Samuel masih mencengkeram tengkuk Hawk dengan keras, wajah itu dingin dan tanpa ekspresi. Bos! Seru anak buah Hawk, tercengang dengan tindakan Samuel. Melihat bos mereka dianiaya, para anak buah Hawk dengan cepat mengeluarkan senjata AK-47, yaitu senjata otomatis dari avtomat Kalashnikova, senjata yang berasal dari Rusia. Evan melepaskan wig ribonya, dengan cepat mengeluarkan belati kembarnya. Berani bertindak, kepala bos kalian putus. Ucap Evan, menempelkan belati itu di tengkuk Hawk yang terendam kuah itu. Tembak. Siapa saja yang bisa membunuh keparat ini, maka kalian akan mendapatkan imbalan ak. Hawk kembali menjerit kala Samuel menarik big atas tengkuk Hawk. Buff. Lagi, Samuel menghantam wajah Hawk ke dalam mangkuk. Kerak. Kali ini mangkuk tersebut sampai pecah. Berhenti mengoceh dan katakan, siapa yang menyuruhmu menyerangku? Hah. Desak Samuel menekan. Dert, dert, dert. Belum sempat Hawk menjawab, muntahan peluru AK-47 meraung, menghujani seluruh kabin. Sit. Kalian mau bermain keroyokan? Umpat Samuel. Samuel langsung mendorong tubuh Hawk ke samping. Bruk. Membantingnya ke lantai untuk dijadikan perisai. Evan dengan sigap berguling ke belakang, berlindung di balik meja yang sudah porak-poranda oleh letupan peluru. BRRAK. BRRAK. Rentetan tembakan mengoyak dinding logam kabin, menciptakan percikan api dari tiap peluru yang menghantam baja. Sial, pandanganku buram akibat asap-asap ini, gumam Evan yang berlindung, mencoba memfokuskan penglihatannya untuk menyerang. Samuel menggeram marah di tengah tembakan yang terus mengoyak dinding kabin. Evan masih berusaha fokus di tengah asap tebal dan suara peluru yang memekakkan telinga. Keparat, mereka tak ada habisnya. Samuel menyumpah keras,
menggigit rahang sambil tetap menggunakan tubuh Hawk sebagai tameng manusia. Hawk hanya bisa mengerang kesakitan, kuah panas masih meleleh di wajahnya yang melepuh, tapi kini itu bukan masalah utamanya. Dia bisa merasakan dentuman peluru yang hampir menembus tubuhnya, dan satu kesalahan dari Samuel akan berarti kematian bagi dirinya. Tembak. Jangan berhenti. Siapapun yang berhasil membunuh Samuel, aku akan bayar 2 kali lipat. Raung Hawk, darah menetes dari bibirnya yang pecah. Dasar bajingan. Kamu pikir bisa lolos hidup-hidup dari sini, Hawk? Samuel menarik kerah Hawk lebih keras, menekan punggung pria itu hingga terdengar bunyi tulang yang hampir patah. Evan mendekam di balik meja yang sudah separuh hancur, napasnya memburu. Samuel, kita perlu rencana. Asap ini tidak akan bertahan lama. Mereka pasti akan mendekat. Tutup mulutmu. Aku sudah bilang, aku ingin tahu siapa yang mengirimnya. Samuel membentak. Matanya liar, penuh dengan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Di luar kabin, salah satu anak buah Hawk, pria bertubuh kekar dengan rambut acak, menyeringai saat melihat sebuah tabung hidrogen besar di sudut ruangan. Dia mengarahkan moncong AK-47-nya ke arah tabung tersebut dan melepaskan tembakan. Mati kalian semua, ucap pria itu sebelum menembak. Dor, dor. Suara peluru menghantam tabung hidrogen, menciptakan percikan api yang dengan cepat menyulut ledakan besar. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang seluruh kabin, menghancurkan dinding dan melempar tubuh Samuel serta tubuh Evan ke udara seperti boneka mainan. Brooke! Sid! Samuel berteriak. Brooke! Tubuh Samuel terhempas keras ke dinding, sementara Evan terpental ke sisi lain ruangan, menghantam meja dengan keras. Hawk memanfaatkan kekacauan tersebut. Meski tubuhnya terasa remuk, dia memaksakan diri untuk bangkit. Darah menetes dari luka di wajah dan tubuh Hawk, tapi naluri bertahan hidupnya lebih kuat. Aku harus kabur. Rintih Hawk. Hawk terhuyung-huyung menuju pintu kabin, menggunakan tangannya yang gemetar untuk membuka kunci. Kurang ajar. Jangan lari, brengsek. Samuel bangkit dengan napas tersengal, rasa sakit dari benturan tadi tak membuat Samuel menyerah. Hahaha. Tuan muda rupanya. Seekor tikus kecil yang menyelinap ke kapalku. Kamu pikir, datang ke sarang serigala seperti ini akan membawamu keluar hidup-hidup, Samuel? Teriak Hawk dengan suara parau namun penuh ejekan, sambil menyeringai licik. Ya. Meskipun wajah si Hawk sudah berlumuran darah, tatapan Hawk penuh kemenangan seolah dia telah menyiapkan jebakan lain. Samuel merasakan amarahnya kembali memuncak. Aku tak peduli seberapa besar kau meremehkanku, Hawk. Kau akan hancur di tanganku. Teriak Samuel. Dengan satu hentakan, Samuel melempar meja yang menimpa tubuhnya, kemudian mengejar Hawk yang sudah setengah jalan menuju pintu. Evan, masih tergeletak di sisi ruangan, berusaha bangkit meski tubuhnya terasa seperti dihantam truk. Tuan, jangan gegabah. Gumamnya sambil menyeka darah yang mengalir dari pelipisnya. Seperti biasa, Samuel tak peduli. Amarahnya telah menutup logika, dan satu-satunya hal yang ada di pikiran Samuel sekarang adalah menghancurkan Hawk, dan siapapun yang berani mencari masalah dengannya. Hawk terlatih-tatih membuka pintu kabin, namun sebelum ia sempat melangkah keluar, baf! Sebuah tinju keras menghantam tengkuk Hawk. Brooke! Membuat Hawk terjatuh tepat di ambang pintu. Samuel mencengkeram kerah baju Hawk dan menariknya kembali ke dalam kabin dengan kekuatan penuh, melemparnya ke lantai seperti sampah. Kau tidak kemana-mana, Hawk. Desis Samuel. Hawk tergelincir dan terkapar di lantai.
Dengan tubuh yang penuh luka bakar dan wajah yang nyaris tidak bisa dikenali, dia masih mencoba tertawa meskipun terdengar lemah. Hah, hah. Kau pikir dengan memukuliku seperti ini, kau bisa mendapatkan jawaban? Kau benar-benar tidak mengenal permainan ini, Sam. Buff. Samuel menginjak dada Hawk dengan keras, membuat pria itu menjerit kesakitan. Aku tidak butuh permainan. Aku hanya butuh jawaban. Siapa yang menyuruhmu? Evan, yang akhirnya berhasil bangkit, mendekati Samuel. Tuan, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ledakan tadi pasti menarik perhatian. Kita harus keluar sekarang. Samuel, yang matanya masih tertuju pada Hawk, mengangkat kakinya dari dada pria itu. Namun, sebelum Samuel sempat bertindak lebih jauh, Hawk mengambil kesempatan tersebut. Dengan gerakan cepat yang tidak disangka, Hawk melemparkan segenggam pasir dari lantai yang sudah hancur akibat ledakan ke mata Samuel. Aark! Samuel berteriak, menutup matanya yang pedih karena pasir itu. Dengan segera, Hawk menggunakan kekacauan tersebut untuk bangkit dan melarikan diri keluar kabin. Keparat! Evan berteriak sambil mencoba mengejar, tetapi Hawk sudah lebih dulu melompat keluar dari pintu kabin, menembus asap yang masih menyelimuti area sekitar. Samuel, yang masih mencoba mengatasi rasa perih di matanya, menggeram marah. Hawk, raungnya, berusaha berdiri meski matanya masih berair dan penglihatannya kabur. Evan dengan cepat mendekati Samuel. Kita harus keluar dari sini sekarang, Tuan. Tidak ada waktu lagi. Ujar Evan, menarik Samuel ke arah pintu keluar. Namun, Samuel menepis tangan Evan dengan kasar. Tidak. Aku tidak akan biarkan dia lolos. Sementara itu, Hawk sudah berhasil mencapai bagian lain dari kapal, di mana beberapa anak buahnya sedang bersiap untuk meluncurkan kapal cepat kecil untuk melarikan diri. Meskipun tubuhnya masih terasa remuk akibat serangan brutal dari Samuel, Hawk tahu dia harus segera pergi sebelum keadaan semakin buruk. Semuanya, cepat. Kita harus keluar dari sini sekarang. Perintah Hawk dengan suara serak, wajahnya penuh dengan luka bakar dan darah, tetapi tekadnya untuk bertahan hidup masih membara. Anak buahnya segera menuruti perintah itu, mereka dengan cepat menyalakan mesin kapal cepat dan membantu Hawk naik ke atasnya. Meskipun Hawk dalam kondisi lemah, kekuatannya dalam dunia kriminal masih sangat besar. Siapapun yang bisa membantu menyelamatkan si kuda Nil itu akan menerima imbalan besar. Bos, kita sudah siap. Seru salah satu anak buahnya. Hawk tersenyum samar, meskipun setiap gerakan tubuhnya terasa menyakitkan. Bagus. Samuel mungkin pikir dia bisa menang, tapi ini belum berakhir. Hawk menyeringai penuh dendam. Aku akan kembali, dan kali ini, dia tidak akan lolos. Dengan suara mesin kapal cepat yang menggeram, Hawk dan anak buahnya meluncur menjauh dari kapal besar yang sudah setengah hancur. Di belakang mereka, asap hitam membumbung tinggi di udara, menyembunyikan jejak mereka dari pandangan Samuel dan Evan.